Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Putri D memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Nah, adapun besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga itu ada hambatan, sering disebut dengan ohm, dan simbolnya itu yaitu tapal kuda. Kemudian besaran yang keempat itu ada daya listrik, yang disebut dengan watt, dengan simbol huruf W besar, dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik, dengan satuan joule, dan simbolnya yaitu huruf J besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya, alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian ini, yang pertama itu terdiri dari baterai. Nah, yang ditujukan oleh anak panah itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, kalian perhatikan ini lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran.
Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama, disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Nah, selain lampu hias, itu contohnya ada senter. Nah, selain senter, itu ada contohnya lampu hias pada pohon Natal. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua, itu ada rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang ya. Jadi kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatannya kecil. Dan yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F itu tetap menyala. Karena kabelnya itu berbeda ya. Nah, adapun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada rumah kalian. Nah, contohnya ketika lampu di dapur kalian off-kan, maka dia akan padam, sedangkan lampu di ruang tamu kalian apabila kalian on-kan, maka dia tetap menyala. Jadi, itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Nah, berikutnya kita masuk ke rangkaian campuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran.
Nah, rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, ini merupakan rangkaian seri, kemudian yang bersusun ini merupakan rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian campuran, yang pertama yaitu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian pada rangkaian listrik campuran ini merupakan lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu J. Nah, pada rangkaian listrik campuran, jika lampu G dipadamkan, maka lampu H, lampu I, dan lampu J itu juga ikut padam. Mengapa demikian? Nah, hal ini karena lampu G berkedudukan seri terhadap gabungan lampu H, lampu I, dan lampu J. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I, yang terjadi yaitu ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh. Artinya, lampu H, lampu J, dan lampu G itu tetap menyala. Nah, itulah rangkaian listrik campuran.